apakah itu ditanggung juga atau bagaimana? Ya, baik Mbak Rika ya. Sesuai tadi yang saya sampaikan, jadi untuk penjaminan di BPJS Kesehatan itu kita menjamin sesuai dengan indikasi medis. Kalau misalnya memang pasien setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan oleh dokter spesialis di rumah sakit dan diputuskan untuk memerlukan tindakan operasi, misalnya SC, operasi bedah, nah itu dijamin oleh JKN. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobras JKN, ngobrol asyik dan santai. Bersama saya di sini Rika sebagai moderator, dan kali ini saya sudah kedatangan teman bicara, yaitu Ibu Prima Reskia dari kantor cabang Bau-Bau. Ya Bu ya? Ya, siap. Oke. Baik, kali ini saya dan Ibu Prima akan membahas tentang alur pelayanan BPJS Kesehatan. Sebelum itu Bu, langsung saja masuk kepada inti pembicaraan kita hari ini. Sebelum itu saya ingin tanyakan Bu, sebenarnya bagaimana sih proses alur pelayanan BPJS Kesehatan itu? Alurnya ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN. Jadi pertama saya perkenalkan diri dulu ya. Boleh. Saya dengan Ibu Prima Reskia, saya selaku Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bau-Bau. Jadi di sini izin saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan alur pelayanan kesehatan yang tadi Ibu Rika tanyakan ya. Jadi untuk alur pelayanan kesehatan sendiri di BPJS Kesehatan itu kita menganut sistem rujukan berjenjang. Jadi ini regulasinya ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012. Di sini mengatur bahwa pada saat untuk fasilitas kesehatan itu ada 3 tingkat. Nah, tingkat pertama ada di fasilitas kesehatan. Tingkat pertama yaitu kalau di sini ada di puskesmas, ada di dokter praktek atau tempat praktek mandiri dokter, tempat praktek mandiri dokter gigi, kemudian klinik pratama. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke dalam fasilitas kesehatan tingkat kedua. Nah, di mana pelayanan kesehatannya ini bersifat spesialistik. Ya, di sini ada rumah sakit kelas D, C, dan B. Nah, apabila membutuhkan lagi penanganan selanjutnya ada di tingkat ketiga. Tingkat ketiga ini adalah pelayanan kesehatan yang bersifat subspesialistik. Nah, ini ada di rumah sakit kelas A. Seperti itu alurnya. Jadi kita menganut sistem rujukan berjenjang. Gitu Mbak Rika. Oke. Baik Bu, berarti Bu kalau seumpamanya ada nih pasien yang sakitnya demam atau hanya batuk, itu langsung ke vaskes tingkat pertama dulu ya Bu? Ya, benar sekali. Jadi kalau ada pasien misalnya dalam kondisi penyakitnya ini tidak dalam kondisi gawat darurat, itu bisa mengakses layanan dulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dia terdaftar. Jadi misalnya ke puskesmas yang terdekat dari rumahnya, ataukah ke dokter praktek yang dimana dia terdaftar. Seperti itu Mbak Rika. Terus Bu, kalau seumpamanya peserta itu berobatnya ke bukan tempat terdaftarnya, oh ya, yang apakah bukan itu tempat. boleh? Boleh. Jadi gini, kalau regulasinya itu ada juga tadi yang saya sebutkan di Peraturan Presiden 82 tahun 2018 terkait dengan jaminan kesehatan. Jadi untuk pasien yang misalnya akan mengakses layanan di luar dari fasilitas kesehatan terdaftarnya ya. Nah, ini bisa mengakses layanan itu maksimal 3 kali dalam sebulan di vaskes yang sama. Contoh ya Bapak Ibu, misalnya Ibu A atau saya tugas misalnya sekarang di kantor cabang Bau-Bau, sementara perjalanan dinas ke Kendari, tiba-tiba di Kendari sakit, mengalami flu ataupun demam, kemudian di situ saya bisa mengakses. Jadi vaskes saya misalnya di Kota Bau-Bau, di Kendari saya bisa mengakses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat dari tempat saya menginap, seperti itu. Kalau kecuali dalam keadaan emergensi, misalnya saya ada nauzubillah misalnya ya, ada perdarahan atau ada kondisi yang kriteria gawat darurat ya, nanti mungkin kita bahas. Nah, itu bisa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau dalam kondisi non emergensi,
itu harusnya ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat dari tempatnya menginap. Oke Bu, kalau seumpamanya Bu, bagi kita ini yang kaum Gen Z ini Ya, yang milenial sedang, ya. kalau milenial yang sedang Ya. berkuliah di luar Ya, domisili, kan itu tuh. kan Bu dalam jangka waktu yang lama kuliah, apalagi sekarang Benar. kuliah rata-rata 4 tahun nih Bu. Ya, benar. Kalau umpamanya nggak salah omong sih Bu, umpamanya ada yang sakit di luar domisili, Ya, terus kan tadi oke. Bu bilang batasnya 3 kali. 3 kali sebulan. Ya, Ya, kalau maksimal. melewati 3 kali Bu, apakah itu harus ditanggung secara umum atau bagaimana Bu? Ya, sebenarnya kalau ini berlaku untuk pasien-pasien yang misalnya dalam perjalanan yang sementara. Kalau sudah menetap dalam kondisi kurun waktu 3 bulan atau sebaiknya dipindahkan vaskesnya. Ya tadi Mbak Rika sampaikan kita kuliah 4 tahun. Ya kalau seperti itu mungkin bisa ada baiknya dipindahkan vaskesnya ke tempat kuliahnya untuk sementara waktu agar pelayanan kesehatannya bisa lebih optimal gitu. Oh, terus nanti kalau balik ke kampungnya Balik ke kampungnya lagi dipindahkan lagi seperti itu. Terus untuk pemindahannya bisa menggunakan mobile JKN, Mbak Rika. Jadi lebih mudah. Semua sekarang sudah ada dalam genggaman kita melalui mobile JKN, bisa dipindahkan sendiri oleh pesertanya seperti itu. Kalau begitu Bu, dokumen-dokumen apa saja sih yang harus kita siapkan untuk untuk memenuhi alur pelayanan dari BPJS itu sendiri? Oh baik, jadi mungkin yang Mbak Rika tanyakan ini alur pelayanan, dokumen untuk mengakses layanan ya? Iya. Jadi pada prinsipnya untuk mengakses layanan pastinya pertama adalah identitas pasien ini ya, KTP-nya, kemudian KTP ataukah kartu KIS digital yang memastikan bahwa pasien ini terdaftar sebagai peserta JKN. Nah untuk boleh melalui, kita kan sekarang sudah single identitas ya, jadi boleh berobatnya menggunakan NIK, KTP atau kartu keluarga, atau kalau misalnya tidak boleh mendownload kartu KIS digitalnya di aplikasi mobile JKN. Jadi itu salah satunya boleh digunakan. Itu cukup itu saja. Kalau mau mengakses di FKTP. Kalau di rumah sakit ya beda lagi atau fasilitas kesehatan lanjutan ya. Itu harus ada surat rujukan atau surat rujukan yang telah dibuatkan online dari FKTP-nya. Seperti itu Mbak Rika. Baik, Ibu Prima kan tadi sempat bilang kalau kita mau ke rumah sakit itu kita harus ambil rujukan dulu ke vaskes tingkat pertama. Kalau seumpamanya Ibu ada pasien yang sedang dalam keadaan darurat, apakah itu harus ambil rujukan ke vaskes tingkat pertama atau boleh langsung masuk ke UGD? Ya, kalau dalam kondisi kriteria memenuhi kondisi kriteria gawat darurat, itu boleh langsung ke emergensi, ke IGD di rumah sakit. Kalau begitu Bu, definisi darurat itu seperti apa? Baik, kalau untuk definisi darurat ya, mungkin Bapak Ibu sekalian perlu mengetahui, karena ini kan juga sempat viral ya di beberapa waktu yang lalu, pasien datang marah-marah mungkin ya ke dokter di rumah sakit, menyampaikan bahwa saya ini darurat gitu ya. Apa sih sebenarnya itu darurat? Darurat itu adalah memerlukan tindakan segera. Nah, memerlukan tindakan segera ini banyak indikator-indikatornya yang perlu diperhatikan. Jadi yang untuk menentukan pasien ini darurat atau tidak adalah dokter triase di IGD. Jadi kita ini mengikut saja. Jadi kalau dokter menyampaikan ini kondisi gawat darurat itu silahkan tidak dijamin oleh JKN. Tetapi kalau tidak dalam kondisi gawat darurat itu tidak dapat dijamin oleh JKN. Namun untuk pelayanannya tetap dilayani gitu. Nah mungkin juga Bapak Ibu perlu tahu terkait dengan kriterianya. Jadi dokter juga dalam menentukan kriteria gawat darurat ini punya acuan juga ya, ada di Peraturan Presiden 82 tahun 2018 terkait dengan kriteria gawat darurat. Nah, yang pertama adalah mengancam nyawa dirinya sendiri dan orang lain, kemudian ada gangguan jalan nafas, ada gangguan sirkulasi, kemudian ada gangguan hemodinamik. Nah itu salah satu yang bisa menyebabkan pasien ini memang dinyatakan sebagai kondisi gawat darurat. Selebihnya itu menjadi ada indikator-indikator dari dokter di rumah sakit, dokter IGD ya. Jadi kita sebagai peserta JKN memang harus perlu banyak mengetahui terkait dengan alur-alur pelayanan seperti itu, Mbak Rika. Oh, jadi yang menentukan itu gawat darurat atau tidaknya dokter. Benar. Ya. Karena biasanya banyak nih orang tua yang anaknya demam itu dianggap darurat. Sedikit, ya benar. Nah, itu memang harus kita lebih banyak bisa
menilai ini kita kondisinya gawat darurat atau tidak. Karena kan sekarang itu kita juga banyak fasilitas kesehatannya yang buka gitu 24 jam gitu. Jadi bisa mengakses di misalnya di puskesmas yang ada rawat inapnya itu bisa juga ke sana gitu. Kalau kecuali misalnya kondisinya sudah parah, misalnya kasus kecelakaan ada perdarahan, ya itu itu pasti biasanya dilarikan ke IGD seperti itu Mbak Rika. Terus Bu, apakah semua penyakit itu dijamin oleh BPJS? Tanya ini kayaknya semuanya orang mungkin perlu juga mengetahui ya. Jadi selama kondisi indikasi medis itu dijamin gitu. Namun indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan rujukan, tidak ada rujukannya itu kan pasti tidak dijamin. Misalnya nah ada beberapa manfaat yang tidak dijamin oleh JKN. Nah, tadi kan kita sudah menjawab bahwa yang dijamin itu sesuai indikasi medis semuanya, seluruhnya selama indikasi medis dan ada instruksi, bukan permintaan dari pasiennya. Nah, namun ada juga beberapa hal yang memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu tidak masuk dalam penjaminan JKN. Kalau di Peraturan Presiden 82 nomor 82 tahun 2018 terkait dengan manfaat yang tidak dijamin ini, yang pertama Mbak Rika perlu kita ketahui bahwa yang tidak dijamin itu adalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contohnya ya Bapak Ibu, rujukan atas permintaan sendiri itu tidak bisa dijamin oleh JKN ya Bapak Ibu. Jadi biasa mungkin kita lihat kondisi di lapangan ada pasien datang atau memaksa dokter untuk menerbitkan rujukan. Padahal sebenarnya pasien ini bisa dilaksanakan pemeriksaan di FKTP-nya secara tuntas. Nah, apabila ada pemaksaan seperti ini, sifatnya atas permintaan sendiri itu tidak dapat dijamin oleh JKN. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang sudah dijamin oleh penjamin lain. Dalam hal ini ada BPJS Ketenagakerjaan ataukah PT Taspen. Nah, itu tidak dijamin oleh JKN. Nah, kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan yang untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mencapai plafon tertentu. Misalnya ada kecelakaan dan kecelakaan lalu lintas ganda, misalnya tabrakan, nih motor dengan mobil. Itu penjamin pertamanya adalah Jasara Harja ya Bapak Ibu, Jasara Harja sampai dengan batas plafon 20 juta. Kemudian nanti setelah itu nanti baru akan menjamin BPJS Kesehatan pada saat melewati plafon tersebut tadi. Jadi BPJS Kesehatan di sini sebagai penjamin kedua gitu. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kesehatan yang sifatnya kosmetik ya atau estetik, misalnya mungkin suntik-suntik estetik seperti itu tidak dijamin. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan untuk meratakan gigi, ortodonsi itu tidak dijamin. Kemudian pelayanan kesehatan yang untuk mengatasi infertilitas ya, ada juga yang misalnya infertilitas atau mau punya anak ya, itu tidak dijamin juga. Jadi ada banyak Bapak Ibu bisa baca di Peraturan Presiden 82 tahun 2018 terkait dengan hal-hal yang tidak dijamin. Nah, mungkin saya juga sampaikan terkait misalnya hobi yang membahayakan, kemudian penyakit-penyakit yang akibat kesengajaan, contohnya perbuatan untuk menyakiti diri sendiri, kemudian akibat ketergantungan obat ataupun alkohol itu juga masuk. Mungkin ada beberapa lagi mungkin yang bisa nanti Bapak Ibu bisa baca ya di Peraturan Presiden 82 tahun 2018. Mungkin itu Mbak Rika. Oke Ibu Prima, terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas dan bermanfaat juga tadi. Terus Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait pelayanan yang tidak dijamin di fasilitas kesehatan. Kalau pelayanan yang dijamin oleh fasilitas kesehatan itu Bu, seperti apa Ibu? Contohnya seperti apa? Baik, terima kasih ya Bu Rika pertanyaannya. Jadi untuk manfaat yang dijamin sebenarnya kalau di JKN itu kita bagi dua, ada manfaat medis, ada manfaat non medis. Nah, kalau untuk manfaat medis sendiri ini untuk di FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama yang pastinya adalah program promotif preventif. Nah, program promotif preventif itu apa sih ya Sobat JKN? Gitu. Program promotif preventif ini contohnya
imunisasi rutin, kemudian pemasangan KB, kemudian ada juga screening riwayat kesehatan, kemudian ada juga pelaksanaan senam dan edukasi untuk pasien-pasien prolanis. Nah, itu bisa juga dijamin untuk sebagai manfaat medis. Nah, manfaat medis yang lain pastinya adalah pemeriksaan, pengobatan, kemudian konsultasi medis non spesialistik kalau di FKTP. Kemudian manfaat medis yang lain adalah tindakan medis non spesialistik, kemudian pemeriksaan, penunjang, pemberian obat, kemudian bahan medis habis pakai, serta yang pastinya adalah rawat inap tingkat pertama kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kalau di rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, yang dijamin tadi hampir sama dengan FKTP, namun sifatnya lebih ke spesialistik. Jadi dimulai dari administrasi pelayanannya, kemudian pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis dasar dan konsultasi medis spesialistik, kemudian tindakan medis spesialistik, tindakan bedah, kemudian pelayanan rawat inap di ICU, ruang intensif dan ruang non intensif, kemudian ada juga pelayanan darah, pelayanan rehab medik. Nah, itu manfaat medis yang dijamin oleh JKN di FKTP dan di FKRTL. Nah, kalau untuk yang manfaat kedua adalah manfaat non medis, yaitu misalnya yang pertama alat bantu kesehatan. Alat bantu kesehatan ini bisa berupa kacamata, protesa gigi, kemudian adanya juga misalnya kruk atau collar neck atau banyak lagi beberapa yang dijamin gitu, tambahan-tambahan sifatnya alat kesehatan yang sifatnya bantuan ya. Kemudian yang kedua adalah ambulans. Ambulans itu ambulans yang dijamin oleh JKN adalah ambulans antara fasilitas kesehatan gitu, misalnya dari puskesmas ke rumah sakit atau antar rumah sakit ke rumah sakit. Nah, manfaat medis yang lain pastinya adalah ruang akomodasi. Ruang akomodasi atau ruang rawat inap dari peserta itu sendiri yang terdiri dari ruang rawat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Seperti itu mungkin Mbak Rika. Kasih Bu Prima, tadi kan Ibu Prima sudah menjelaskan pelayanan apa saja yang dijamin. Terus Ya. Bu, kalau seumpamanya ada pasien yang harus ditindaklanjuti dengan harus dioperasi, apakah operasinya itu ditanggung juga, di-cover juga oleh BPJS? Karena kan seperti yang kita ketahui bersama kalau biaya operasi itu kan sangat pricey ya Bu. Ya. Nah, apakah itu ditanggung juga atau bagaimana? Ya, baik Mbak Rika ya. Sesuai tadi yang saya sampaikan, jadi untuk penjaminan di BPJS Kesehatan itu kita menjamin sesuai dengan indikasi medis. Kalau misalnya memang pasien setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan oleh dokter spesialis di rumah sakit dan diputuskan untuk memerlukan tindakan operasi, misalnya SC, operasi bedah, nah itu dijamin oleh JKN. Gitu, tidak boleh ada tambahan biaya gitu, walaupun mungkin sifatnya pricey, tetapi rumah sakit sudah punya janji layanan untuk tidak membebankan ada tambahan biaya ke pasien gitu. Jadi untuk tadi Mbak Rika tanyakan apakah dijamin untuk operasi walaupun semahal apa, itu dijamin selama sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk rujukan tadi. Seperti itu Mbak Rika. Oke, selain operasi, CT scan, Ya. USG itu masuk juga ya Bu? Masuk CT scan, USG, echo, alat-alat canggih, ESWL. Kalau kita di bawah-bawah itu ada ESWL, ada VECO, pemeriksaan operasi mata, itu dijamin gitu ya, asal sesuai dengan ketentuan indikasi medis. Oke, berarti semuanya dijamin ya Bu ya? Siap, Tidak ada dijamin Mbak biaya Rika. tambahan dari pasien. Tidak ada biaya tambahan dari rumah sakit ke pasien atau FKRTL ke pasien. Nah, ini mungkin untuk Sobat JKN, jika ada di luar sana pada saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, ada tambahan-tambahan biaya atau ada pungutan-pungutan di luar dari ketentuan yang berlaku, nanti mungkin bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan melalui petugas EP3RS di rumah sakit ataupun melalui aplikasi mobile JKN, itu bisa dilaporkan. Seperti itu Mbak Rika. Terus Bu, kalau untuk batasan berobat menggunakan BPJS ini apakah ada batasan dalam periode tertentu? Mamanya nih sebulan sekali atau seminggu sekali pasien itu harus hanya boleh menggunakan BPJS ini sebulan sekali mungkin atau seminggu sekali mungkin. Pembatasan layanan saya rasa tidak ada ya Mbak Rika.
Kalau dari kami, kita BPJS Kesehatan tidak ada pembatasan layanan. Pasien diberikan layanan tadi kembali lagi prinsip dasar penjaminan dari CKN adalah sesuai indikasi medis. Jadi apabila misalnya pasien sakit kemudian pulang kemudian masuk kembali harusnya itu masih dalam penjaminan JKN. Namun ini mungkin banyak juga ya kita dengar di luar sana bahwa saya ini dirawat baru 2 hari, baru 3 hari, tapi saya merasa belum sehat tapi sudah disuruh pulang gitu katanya paketnya habis. Pernah nggak dengar Mbak Rika? Iya. Nah itu sebenarnya harusnya tidak sesuai dengan ketentuan. Kita di penjaminan BPJS Kesehatan tidak ada yang seperti itu. Penjaminan itu sampai dengan pasien sembuh. Jadi mulai dari konsultasi, pemeriksaan, penunjang sampai dan pemberian obat sampai dengan pasien sembuh itu harusnya masuk dalam penjaminan. Tidak ada pembatasan hari rawat ataupun pembatasan misalnya 1 minggu harus 1 kali saja berobat ataupun misalnya kita sakit dibatas-batasi itu tidak ada ya Mbak Rika. Jadi mungkin ini ada oknum ya yang seperti itu, tetapi kalau dari sisi penjaminan itu tidak ada seperti itu. Tidak ada pembatasan hari rawat maupun pembatasan pasien masuk ke rumah sakit seperti apa. Oh, berarti tidak ada ya pembatasan Tidak hari ada. rawatnya selagi kartu BPJS-nya masih aktif. Ya, ini benar. Itu sobat-sobat Sobat JKN. JKN. Yang susah itu kalau kartunya nggak aktif. Non-aktif Nggak bisa itu. ya, Bu, ya? Ya Oke. pasti tidak bisa mengakses layanan kalau kartunya non-aktif. Maka bayarlah iurannya tepat waktu. Oh ya. Kalau begitu Bu, itu kan dalam BPJS kan dibagi atas 3 kategori kelas. Ada Ya. kategori kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu apa sih yang membedakan kategori kelas itu Bu? Baik, yang membedakan kategorinya hanya ruang akomodasi rawat inapnya Mbak Rika. Untuk pemberian manfaat medisnya yang tadi saya sampaikan sama, tidak ada pembedaan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang membedakan hanya ruang rawat inapnya. Kalau untuk ruang rawat inap yang kelas 1 biasanya ditempatkan di ruang rawat yang bed atau tempat tidurnya ini di 1 atau 2 tempat tidur, itu kelas 1. Kemudian yang untuk kelas 2 biasanya bed di ruang itu ada 2 sampai dengan 4. Kemudian untuk kelas 3 ada 4 sampai 6. Seperti itu, hanya itu yang membedakan. Untuk fasilitas manfaat medisnya itu sama. Seperti Oh, itu, Mbak Rika. berarti kalau dari segi obat, pelayanan dokter itu sama ya? Yang Sama, membedakan Mbak hanya Rika. ruang Ruang rawat inapnya, Oh, iya. akomodasinya. Baik Ibu Prima, saya mau kasih satu contoh nih, contoh kasus tentang Sobat JKN nih. Ya. Ada teman saya, kemarin kebetulan orang tua teman saya itu sakit dan ternyata pas mau digunakan kartu BPJS-nya, di situ keterangannya kartu BPJS-nya sudah tidak aktif lagi atau dalam masa menunggak. Ya. Terus teman saya pada hari itu segera melakukan pelunasan terhadap tunggakan-tunggakan dari bulan-bulan sebelumnya. Namun kenapa pada saat di rumah sakit Harus masih mendapatkan denda? Denda. Ya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu Ibu Prim? Baik, Ika, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi terkait dengan denda pelayanan ya, mungkin maksudnya. Jadi denda pelayanan ini memang sebenarnya diberikan untuk pasien-pasien atau peserta JKN yang misalnya nanti sakit baru melunasi iuran JKN-nya gitu. Untuk peserta JKN yang melunasi tunggakan iurannya tetapi misalnya dalam kurun waktu 45 hari tidak mengakses layanan rawat inap di rumah sakit, itu tidak akan dikenakan denda sepeser pun. Jadi hanya akan melunasi tagihan iurannya. Jadi kita ketahui Sobat JKN, tagihan itu ada 2, tagihan iuran dan tagihan denda. Kalau misalnya tagihan denda ini muncul apabila setelah ada tunggakan, itu misalnya peserta JKN melakukan tunggakan. Nah, dalam kurun waktu 45 hari, kemudian pasien ini mengakses pelayanan. Kalau untuk rawat jalan tidak akan ada denda pelayanan yang terbit. Namun apabila mengakses layanan rawat inap, itu pasti akan ada denda pelayanan. Jadi selain melunasi tagihan iuran yang sudah ditunggakan, yang telah ditunggak selama beberapa bulan, peserta juga harus membayar denda pelayanan di rumah sakit. Itu sebagai konsekuensi akibat menunggak dan baru membayarkan iurannya pada saat sakit. Seperti itu Mbak Rika. Nah, untuk mungkin Bapak Ibu perlu tahu Sobat JKN untuk pembayarannya ini ya. Mungkin sekalian saya jelaskan juga ya Mbak Rika ya. Boleh, Bu. Jadi untuk pembayaran pelayanan denda kesehatan ini, denda pelayanan kesehatan di rumah sakit itu adalah sebesar 5% dikali dengan jumlah bulan menunggak maksimal 12 bulan ya Bapak Ibu. Jadi kalau menunggaknya 2 tahun, maksimal tagihan denda pelayanan itu dikali 12 bulan dikali dengan diagnosa inasi biji yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Nah, ini kita pakai contoh ya Mbak Rika ya.
misalnya pasien SC ya, SC. Pasien SC ini habis menunggak, ternyata setelah dilunasi iurannya, kemudian di rumah sakit mendapatkan denda pelayanan. Nah, denda pelayanannya ini muncul pada saat sebelum melakukan pembuatan SCP diterbitkan muncul denda pelayanan. Nah, denda pelayanan ini terbit, artinya hitungannya 5% dikali dengan misalnya menunggaknya 12 bulan ya ini ya. 5% dikali 12 artinya 60 dikali dengan 5 juta ya. Kalau SC itu anggaplah ya ini kemungkinan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke rumah sakit misalnya 5 juta rupiah. Nah, itu 5% kali 12 bulan dikali dengan 5 juta rupiah. Nah, itu ada sekitar 3 juta, sekitar 3 juta ya, 60% kali 5 juta itu sekitar 3 juta atau 300.000 ya. Itu pokoknya seperti itu, 5% dikali 12 bulan dikali dengan 5 juta. Itulah nanti yang akan dibayarkan oleh peserta JKN sebagai denda pelayanan. Nah, kemudian maksimal 30 juta Mbak Rika. Jadi kalau diagnosanya itu ada kan yang mahal-mahal yang kayak operasi jantung, pasang cincin, itu mahal Mbak Rika yang dibayarkan oleh JKN oleh BPJS Kesehatan ke rumah sakit. Biasa sekitar 50 juta, 30 juta. Nah, itu dendanya akan semakin mahal, tetapi maksimal yang dibayarkan oleh peserta adalah 30 juta rupiah sebagai denda pelayanan. Daripada bayarnya 100 juta ya, atau misalnya 50 juta, mending bayar aja tagihan dendanya. Seperti itu Mbak Rika untuk denda pelayanan. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu Sobat JKN. Tapi sebaik-baiknya bayar denda lebih baik bayar BPJS-nya tepat waktu Benar, ya Bu ya. bayarlah Bayar iuran denda. JKN-nya setiap tanggal 10 setiap bulannya. Ya, kalau Gitu. sobat JKN bayar iurannya tepat waktu, tidak menunggak, itu tidak akan sampai 30 juta kan Bu ya? Insya Allah tidak sampai Bu Rika. Oke, terima kasih Bu Prima atas semua penjelasan, atas semua informasi yang telah Ibu Prima sampaikan. Semoga bermanfaat untuk seluruh sobat JKN yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Sebelum saya closing Bu, apakah ada pesan dan kesan untuk untuk seluruh sobat JKN yang sedang nonton maupun yang ada di seluruh Indonesia ini Bu? Baik, terima kasih Mbak Rika ya. Jadi mungkin untuk closing statement-nya, jadi tema hari ini kan alur pelayanan. Jadi mungkin saya simpulkan kembali ya Bapak Ibu Sobat JKN terkait dengan alur pelayanan. Pastinya yang pertama peserta yang ingin mengakses pelayanan itu dimulai dulu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, membawa identitas JKN-nya, kemudian mendaftarkan dirinya boleh melalui aplikasi mobile JKN di FKTP. Kemudian setelah itu mengakses layanan, bertemu dengan dokter umumnya, nanti dari dokter umum, kemudian dari dokter umum ini kalau misalnya memang pasien ini membutuhkan pelayanan lebih lanjut, nanti akan diterbitkan rujukan ke rumah sakit atau FKRTL. Nah, dari rujukan ini nanti akan diterbitkan secara online ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit nanti pasien akan datang, daftarkan diri, jangan lupa daftarkan dirinya dulu melalui aplikasi mobile JKN di menu antrian online, kemudian sampai di rumah sakit nanti akan mengakses pelayanan oleh dokter spesialis. Nah, dari dokter spesialis ini nanti ada 3 jenis nanti akan pasien dapatkan pilihannya. Jadi yang pertama pasien akan mendapatkan obat, kemudian pasien diarahkan untuk kalau memerlukan kunjungan kembali, memerlukan kontrol kembali, pasien akan diterbitkan surat kontrol oleh rumah sakit untuk dijadwalkan kapan berkunjung kembali. Kemudian yang kedua, pasien akan dirujuk balik. Kalau misalnya pasien sudah dianggap kriterianya stabil, pasien ini akan dirujuk balik dan diberikan surat rujuk balik oleh dokter DPJP di rumah sakit untuk kembali ke FKTP-nya. Kemudian yang ketiga, apabila pasien memerlukan penanganan lebih lanjut, akan diberikan surat pengantar opnam oleh dokter di rumah sakit untuk mengakses layanan rawat inap, seperti itu. Jadi pada prinsipnya untuk penjaminan JKN dari BPJS Kesehatan kepada pasien ini adalah sifatnya sesuai dengan indikasi medis, dan harapannya kami Bapak Ibu di luar sana Sobat JKN itu bisa mengetahui terkait dengan alur pelayanan ini. Jadi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, misalnya tadi ada yang tidak dijamin karena memang misalnya bukan kriteria emergensi, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa lebih banyak mungkin baca-baca terkait dengan ketentuan-ketentuan JKN. Mungkin kalau dari kami pesannya yang terakhir, Bapak Ibu Sobat JKN jangan lupa bayar iurannya tepat waktu setiap tanggal 10, minimal tanggal 10 setiap bulannya, supaya Bapak Ibu terhindar dan kartunya kepesertaannya tetap aktif sehingga dapat mengakses layanan di fasilitas kesehatan
kerja sama BPJS Kesehatan. Mungkin itu dari saya ya Mbak Rika. Oke. Terima kasih kami sudah diundang. Mungkin itu saja. Terima kasih ya Mbak Rika. Terima kasih Bu Prima. Semoga informasi yang Ibu Prima itu bisa mengedukasi seluruh sobat JKN yang ada di Amin. seluruh Indonesia. Oke, untuk sobat JKN, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan lupa bayar iurannya tepat waktu, karena kan kita tidak minta-minta nih kapan kita sakit, bisa saja mungkin besok, lusa, tapi semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Amin, ya Alamin. Rabbal Alamin. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. See you guys. Bye-bye. Mm-hmm.